Pembacaan firman Tuhan dari Bilangan 31 ayat 1 sampai 54, saya bacakan sampai ayat 24. Demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Lakukanlah pembalasan orang Israel kepada orang Midian, kemudian engkau akan dikumpulkan kepada kaum leluhurmu." Lalu berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Baiklah sejumlah orang dari antaramu mempersenjatai diri untuk berperang, supaya mereka melawan Midian untuk menjalankan pembalasan Tuhan terhadap Midian. Dari setiap suku di antara segala suku Israel, haruslah kamu menyuruh 1.000 orang untuk berperang." Demikianlah diserahkan dari kaum-kaum Israel 1.000 orang dari tiap-tiap suku. Jadi 12.000 orang bersenjata untuk berperang. Lalu Musa menyuruh mereka untuk berperang, 1.000 orang dari tiap-tiap suku, bersama-sama dengan Pinehas, anak Imam Eleazar, untuk berperang dengan membawa perkakas tempat kudus dan nafiri-nafiri, pemberi tanda semboyan. Kemudian berperanglah mereka melawan Midian, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, lalu membunuh semua laki-laki mereka. Selain dari orang-orang yang mati terbunuh itu, mereka pun membunuh juga raja-raja Midian, yakni Ewi, Rekem, Zur, Hur, dan Reba, kelima raja Midian. Juga Bileam bin Beor dibunuh mereka dengan pedang. Kemudian Israel menawan perempuan-perempuan Midian dan anak-anak mereka, juga segala hewan, segala ternak, dan segenap kekayaan mereka dijarah. Dan segala kota kediaman, serta segala tempat perkemahan mereka dibakar. Kemudian diambillah seluruh jarahan dan seluruh rampasan berupa manusia dan hewan itu, dan dibawalah orang-orang tawanan, rampasan, dan jarahan itu kepada Musa dan Imam Eleazar dan kepada umat Israel ke tempat perkemahan di dataran Moab yang di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Lalu pergilah Musa dan Imam Eleazar dan semua pemimpin umat itu sampai keluar tempat perkemahan untuk menyongsong mereka. Maka gusarlah Musa kepada para pemimpin tentara itu, kepada para kepala pasukan 1.000 dan para kepala pasukan 100 yang pulang dari peperangan, dan Musa berkata kepada mereka, "Kamu biarkankah semua perempuan hidup? Bukankah perempuan-perempuan ini atas nasihat Bileam menjadi sebabnya orang Israel berubah setia terhadap Tuhan dalam hal peor, sehingga tulah turun ke antara umat Tuhan. Maka sekarang bunuhlah semua laki-laki di antara anak-anak mereka dan juga semua perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki-laki, haruslah kamu bunuh. Tetapi semua orang muda di antara perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki, haruslah kamu biarkan hidup bagimu. Tetapi kamu ini berkemahlah 7 hari lamanya di luar tempat perkemahan. Setiap orang yang telah membunuh orang dan setiap orang yang kena kepada orang yang mati terbunuh, haruslah menghapus dosa dari dirinya pada hari yang ketiga, dan pada hari yang ketujuh kamu sendiri dan orang-orang tawananmu, juga setiap pakaian dan setiap barang kulit
dan setiap barang-barang yang dibuat dari bulu kambing dan setiap barang kayu haruslah disucikan. Lalu berkatalah Imam Eleazar kepada para prajurit yang telah pergi bersetumpur itu. Lalu ulang, inilah ketetapan hukum yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Hanya emas dan perak, tembaga, besi, timah putih, dan timah hitam, segala yang tahan api, haruslah kamu lakukan. Haruslah kamu lalukan dari api, supaya menjadi tahir. Tetapi semuanya itu haruslah juga disucikan dengan air penyuci. Dan segala yang tidak tahan api, haruslah kamu lalukan dari air. Lagi pula, kamu harus mencuci pakaianmu pada hari yang ketujuh, supaya kamu tahir, dan kemudian bolehlah kamu masuk ke tempat perkemahan. Demikian. Silahkan Bu Veronica. Tuhan berfirman kepada Musa, "Engkau Imam Eleazar dan kepala-kepala kaum keluarga umat, hitunglah jumlah rampasan yang telah diangkut, baik manusia maupun hewan. Lalu kamu harus membagi rampasan itu menjadi dua bagian, untuk pasukan bersenjata yang telah keluar berperang dan untuk segenap umat. Dari para prajurit yang keluar bertempur itu, engkau harus mengkhususkan upeti bagi Tuhan, satu dari setiap 500 manusia, lembu, keledai, maupun kambing domba. Engkau harus mengambilnya dari bagian yang setengah itu yang telah mereka peroleh, lalu menyerahkannya kepada Imam Eleazar sebagai persembahan khusus bagi Tuhan. Tetapi dari bagian yang setengah lagi, untuk orang Israel, engkau harus mengambil satu dari setiap 50 manusia, lembu, keledai, kambing domba, maupun segala hewan lain, lalu menyerahkan semuanya kepada orang Lewi yang bertugas di kemah Tuhan. Kemudian Musa dan Imam Eleazar melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Adapun rampasan selebihnya dari jarahan yang diambil tentara itu berjumlah 675.000 ekor kambing domba, 72.000 ekor lembu, dan 61.000 ekor keledai, serta perempuan-perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki, seluruhnya 32.000 orang. Bagian yang setengah untuk orang-orang yang telah keluar berperang itu jumlahnya 337.500 ekor kambing domba. Sehingga upeti bagi Tuhan dari kambing domba itu 675 ekor. Lembu 36.000 ekor. Sehingga upeti bagi Tuhan 72 ekor. Keledai 30.500 ekor. Sehingga bagi Tuhan 61 ekor dan manusia 16.000 orang. Sehingga upetinya bagi Tuhan 32 orang. Lalu Musa menyerahkan upeti yang dikhususkan bagi Tuhan itu kepada Imam Eleazar seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Bagian yang setengah untuk orang Israel dipisahkan Musa dari bagian orang-orang yang telah berperang itu. Bagian yang setengah untuk umat itu, kambing domba 337.500 ekor, lembu 36.000 ekor, keledai 30.500 ekor, dan manusia 16.000 orang. Lalu Musa mengambil dari bagian yang setengah untuk orang Israel itu, satu dari setiap 50, baik manusia maupun hewan,
kemudian menyerahkan semuanya kepada orang Lewi yang bertugas di kemah suci, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Lalu para kepala pasukan 1.000 dan pasukan 100, para pemimpin tentara itu mendekat kepada Musa dan berkata kepadanya, "Hamba-hambamu ini telah menghitung jumlah prajurit yang ada di bawah kuasa kami, dan tak seorang pun dari mereka yang terlewat. Sebab itu, kami membawa kepada Tuhan persembahan yang kami masing-masing peroleh, berupa barang-barang emas, gelang kaki, gelang tangan, cincin materai, anting-anting, dan kalung untuk mengadakan pendamaian bagi diri kami di hadapan Tuhan." Musa dan Imam Eleazar menerima emas itu dari mereka, semuanya barang-barang kerajinan. Mereka lalu membawa kepada Tuhan segala emas persembahan khusus dari para kepala pasukan 1.000 dan pasukan 100, beratnya 16.750 shikal. Tetapi prajurit-prajurit itu masing-masing telah mengambil jarahan bagi dirinya sendiri. Setelah Musa dan Imam Eleazar menerima emas dari para kepala pasukan 1.000 dan pasukan 100, mereka membawanya ke dalam kemah pertemuan sebagai peringatan demi orang Israel di hadapan Tuhan. Ya, silakan, Bu Sarma. Baik, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Markus pasal 6 ayat 1 sampai 29. Beginilah pembacaan kebenaran firman Tuhan. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka." Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, "Kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka." Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan, dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan, "Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia." Yang lain mengatakan, "Dia itu Elia." Yang lain lagi mengatakan, "Dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu." Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, "Bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi."
Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus, saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan baik bagi Herodias. Ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu, anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, "Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawabnya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikian. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini." Tetapi jawabnya, "Kamu harus memberi mereka makan," kata mereka kepadanya. "Jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan?" Tetapi ia berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu, supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecahkan roti itu
dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada mereka semua, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak. Sebab mereka semua melihat dia, dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilangnya kepada Yesus. Di mana saja kabarnya ia berada, kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikian firman Tuhan. Amin. Terima kasih Bu Nerliana, Bu Veronica, Bu Sarma, dan Pak Krul Menik. Renungan firman Tuhan yang pagi ini berjudul penjarahan yang akan disampaikan oleh Pastor Joseph Paulsang. Silakan Pastor. Kok Joseph Paulsen jadi kemayu ngono? Bentar. Kau apakan Joseph Paulsen, Mak? Ya, kau apakan dia? Nah, ini ya. Ganteng-ganteng. Oke, luar biasa. Firman Tuhan selalu baru setiap hari ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta, penuh pengharapan, iman yang teguh, saudara ya. Jangan di tengah jalan nyerah ya kalau ada pencobaan ya. Kalau ada tantangan, pencobaan, pergumulan hidup di tengah jalan, jangan nyerah. Fight. Jangan takut, saudara. Paling cuma mati. Ya, tanya kamu udah percaya Tuhan Yesus, masa takut mati coba? Bohong lu nggak percaya Tuhan Yesus. Wah, nggak takut mati, Pak. Takut prosesnya, Pak, sakit. Ya, alasan lu. Ya, memang sakit, ya kan? Ya, sakit. Semua proses itu sakit, ya, saudara ya. Tapi, kalau kita bersama dengan Tuhan Yesus, ada iman di hatimu, percaya, ya, pegang erat-erat sama Tuhan. Jangan membalas, jangan marah-marah, jangan disemprot-semprot, biarin saja. Ada orang nyakiti kamu, ya biar. Tersinggung, Pak, ini enggak. Ngapain tersinggung, bodoh kamu. Jangan tersinggungan orang itu ya. Jangan tersinggung, ada orang biarin saja. Ya, difitnah-fitnah, biarin saja, jalan terus. Ya, biasanya nih,
Waduh, banyak ya. Saya nggak usah bilangin, nggak usah sebutin namanya satu-satu. Ada yang lagi difitnah nih, yang kalian ini sudah sendirian hidupnya difitnah, menanggung ya, salahnya bukan salahmu, ya, tapi disalah-salahin itu sudah biasa ya. Saudara, Anda tidak sendiri, Anda duduk bersama Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau baik, selalu baik, setiap hari. Saudara, dalam segala hal, saudara belajar ngomong Tuhan Yesus sungguh-sungguh baik. Ya, pertama retorika ya, Anda ngomong gitu cuma retorika ya, bohong. Tapi Anda terus yang ngomong, sungguh Tuhan Yesus engkau sangat baik. Ya, bilang Tuhan Yesus engkau baik. Akhirnya, saudara, benar-benar engkau biasa bahwa Tuhan Yesus itu baik. Dia yang menyediakan makananmu di meja makan kita. Dia yang menyediakan uangmu di kantong kita. Dia yang menyediakan segala kebutuhan hidupmu. Dia yang sembuhkan sakitmu saat kita lagi sakit. Dia yang bikin kita kemenangan. Tapi syaratnya kita mendekat erat, percaya sama Tuhan. Masalahnya banyak orang aku percaya tapi tidak percaya. Dia mau selesaikan dengan caranya sendiri karena dia nggak percaya. Dia nggak punya iman. Dia nggak punya iman. Sehingga ketika Tuhan, jelas sekali ya, Anda kan perintahnya Tuhan kepada Anda itu tidak perangi orang Midian itu. Tidak ada, saudara. Itu perangi itu orang tuh. Apa itu orang-orang Islam itu perangin. Tidak ada, saudara. Perintahnya kepadamu adalah justru apa? Kamu mengasihi. Kamu yang sabar. Kamu tunggu. Kan perintahnya kan cuma itu, saudara. Kamu mengasihi, sabar, kamu ampuni. Ya kan? Kamu sederhanakan hidupmu bersahaja. Aduh, perintahnya ya. Sudah diringkas di lagu ya. Mengasihi, mengampuni, memberkati, bersahaja dalam hidup setiap hari. Itu perintahnya itu simpel sekali. Tapi kan kita yang bikin nggak jadi nggak simpel apa, saudara? Kan harga diri. Yang jadi nggak simpel apa? Yang bikin nggak simpel untuk menjalankan perintah dari Tuhan itu. Yang bikin nggak simpel. Coba Anda coba berpikir ya. Saya mau pikir ya, apa sih kenapa saya nggak bisa ngampuni ya? Dari situ ya, kenapa ya saya marah ya? Kenapa saya tersinggung ya cuman begitu saja? Wah, saya senggol bacok dulu juga, saudara ya, sama senggol bacok juga saya. Cuman terus akhirnya belakangan saya belajar ya selama 10 tahun terakhir ini. Apa sih yang membuat saya tersinggungan? Apa sih yang bikin saya sombong? Apa sih yang bikin saya nggak bisa rendah hati? Oh, karena saya punya masa kecil yang tidak baik. Sehingga saya insecure. Ya, insecure. Merasa tidak nyaman, tidak aman. Ya, kalau di tengah-tengah, orang-orang yang lebih hebat dari saya. Misalnya kan, atau saya merasa tidak nyaman kalau saya pakai barang jelek, sehingga saya harus pakai barang yang bagus-bagus terus. Misalnya ya, ini kan misalnya. Apa sih ini? Karena Anda hanya perlu jujur. Sebab kalau Anda tidak jujur, Anda tidak bisa sembuh. Nah, saya selalu bilang sama keluarga saya ya, sama istri anak saya, kalau ada kesalahan, akui. Terima kita salah, akui. Nanti kita berubahnya cepat. Karena dengan adanya pengakuan, maka ada pertobatan dan ada perubahan. Kalau kita tidak mengakui, maka kita di dalam bawah sadarmu Anda tidak akan pernah mengakui, Anda tidak akan pernah berubah. Anda harus mengakui, iya aku salah. Ya, makanya pengakuan untuk salah, untuk setiap keputusan yang Anda bikin itu penting. Nah, sama ya ketika Tuhan suruh Anda untuk melakukan firman-Nya, katanya perintahnya itu mudah. Ya, kita belum sampai mengucurkan darah untuk melakukan perintahnya Tuhan itu, saudara. Harga diri kita yang berdarah-darah. Ini apa-apa. Ya kan? Nah, saudara, dari mana datangnya kelimpahan itu? Dari mana datangnya kelimpahan? Ya. Saudara, ketika Anda ya disakiti sama orang, ya Anda lihat ya, ini perkara rohaniah ya, ini perkara rohaniah, ini rumus yang terjadi. Ya. Kata siapa Pak? Kata saya. Ya, kata saya.
Ketika Anda disakiti sama seseorang, orang ini ya, si A ini nyakitin Anda lepaskan pengampunan dan berkat buat dia, saudara. Ya, maka sebetulnya ya semua berkat-berkat itu datang pada Anda. Setiap kali Anda disakiti oleh orang lain, Anda lepaskan kasih dan pengampunan, ya, maka sebenarnya Anda sedang menjarah di alam roh itu, saudara. Semua berkat-berkat rohani itu yang nanti akan keluar di jasmania. Tapi kalau Anda tidak menang dalam hal ya yang begituan, Anda diproses dan Anda nggak tahan, maka sebenarnya Anda yang sedang dijarah. Ya, kalau di dalam ini ya, mengapa ada orang punya uang, sehat badannya, ganteng, tapi hidupnya susah, depresi, dan seterusnya, saudara. Karena dia tidak rendah hati, karena dia tidak mau melakukan apa yang Tuhan ajarkan untuk mengasihi, untuk dia belajar memberi. Misalnya itu kan contoh kan, coba Anda lihat ya, banyak orang kaya tapi dia depresi, ya, banyak orang kaya tapi dia mengalami depresi. Salah satu penyebabnya dia tidak mau berdiakonia, salah satu, ya, salah satu penyebabnya dia tidak berdiakonia. Kedua, dia tidak mau mengampuni. Karena hatinya itu berat, ya, maka dia yang dijarah, saudara. Yang dijarah itu bukan uangnya, hidupnya dijarah. Ya. Tapi kalau orang ini mau mengasihi, mengampuni, memberkati, maka dia akan menjarah damai sejahtera di dalam alam roh, di dalam hidupnya dia. Dari pengampunan dulu, melepaskan. Ya, aku mengampunimu, aku melepaskan. Punya duit, sehat, ganteng, cantik. Tapi habis itu dia depresi, hancur. Ya. Kedua, mengapa ya banyak orang-orang miskin makin miskin? Karena responnya dia salah. Dia pikir dia mau jaga dengan harga dirinya. Sombong. Nggak bisa kesenggol. Kamu jangan mentang-mentang saya miskin, kamu menghina. Ya, bahasa itu kan. Kan begitu kan? Bahasa itu kan sering kita dengar dari orang miskin. Nah, dengan semua perkataan yang dia sombong itu, maka dia sedang menggali kesialannya dia sendiri. Ya kan? Karena itulah yang disukai oleh iblis. Kesombongan itu. Mengapa orang kaya itu rendah hati dan orang miskin itu biasanya sombong? Coba ya. Ini serius, saudara ya. Ini serius. Saya nggak cerita retorika, ini cerita kenyataan. Kalau Anda ketemu sama orang yang sama-sama, ini orang punya duit, terus kita ngobrol-ngobrol, orang ini normal, saudara. Ya, ketika disuruh nyapu-nyapu, ya nyapu yuk, ya, nggak apa-apa, kita bersih-bersih sama-sama. Tapi kalau ketika Anda bertemu dengan orang miskin, ya ketika disuruh kerjaan-kerjaan yang remeh, dia tersinggung, saudara. Ya, dia tersinggung. Walaupun dia lakukan, tapi hatinya sebenarnya marah. Ya, selalu ributnya nanti harga diri. Kalau ada anak kikiran dikit, ributnya pasti suami istri juga sama ya. Ributnya harga diri, ya kan? Teman komunitas selalu ributnya harga diri. Tapi kalau kita orang-orang nggak lapar, kalau dia punya uang gitu ya, pokoknya nggak lapar, maka dia nggak akan urusan harga diri, biasa, nggak apa-apa. Mau makan saya makan, yang penting saya nggak minta sama kamu. Tahu ya bedanya ya. Nah, itu memang dilakukan oleh iblis. Tetapi saya tidak berkata bahwa orang kaya tidak sombong, banyak. Ya, apalagi yang kayanya kaya hasil, bukan kaya dia kerja keras. Karena orang yang kaya dari kerja keras, biasanya dia ditekan orang juga. Dan dia sudah cukup lama direndahkan. Ya kan, diinjak, dia apa, biasa. Sudah. Pasti orang yang kaya kerja keras, karena kerja keras ya, sudah biasa diinjak, sudah biasa ditendang, sudah biasa dibisui, sudah biasa sakit hati, sudah biasa dikhianati. Tapi orang yang kayaknya dari warisan atau yang turunan gitu ya, dari orang tuanya tanpa dia ngerjakan, ya dia nggak tahu rasanya sakit itu, biasanya juga sombong juga.
Apalagi OKP yang suaminya baik, istrinya yang sombong. Nah itu ya, karena kita tahu proses. Saya lagi cerita prosesnya. Walaupun banyak orang baik juga yang sombong, ya kan? Banyak, selalu ada. Tapi saya lagi cerita pada ini rumusnya. Jadi makanya kalau Anda melihat ada orang tersinggungan, terus Anda melihat kehidupannya tidak lebih baik, yang perekonomian, Anda jangan marah. Ya kitanya harusnya kasihan. Itu ya saudara ya, jangan marah. Tapi yang Anda yang tidak punya uang, jangan tersinggungan saudara. Karena makin miskin kamu nanti. Ya, makin miskin, aneh ya. Tapi itu rumus masalahnya loh. Ya, dan itu rumus ciptaan saya bukan, saudara. Percaya saya ngamati sudah lama hal beginian. Termasuk keluarga saya sendiri, orang tua saya sendiri. Ya, makin sombong, makin kere, saudara. Tetapi ketika begitu saya enggak selesai, saya nggak mau kumpul sama keluarga saya ngeplit sendiri-sendiri, hidup sendiri. Orang menghina saya, orang maki-maki saya, orang apa, ya, ya pertama ya saya ikut watak keluarga saya sombong, ya kan? Nah, lama-lama saya ikutin, lama-lama apa saudara? Loh, kok makin saya rendah hati berkatnya makin banyak ya? Makin saya responnya makin benar, ada masalah, ya dicaci maki, ya, ya tadinya ya tak garap, tak ubek-ubek saudara. Tapi nggak benar. Tadi nggak benar saudara, serius. Saya ini temper ya, saya ini temper sekali ya saudara ya. Kamu ngomongin saya nggak perlu, saya tak samperin serius saudara. Saya dipepet orang aja bisa balik tak kejar, udah jauh pun bisa tak kejar-kejar, tak ukur-ukur saudara. Tapi salah, nggak benar itu saudara. Setelah saya mengerti ya, dan saya ngerti baru 10 tahun ini masalahnya ya, terus saya mulai Tuhan, doa saya cuma satu, gimana Tuhan supaya jangan keki. Masalahnya saya nggak apa-apa, oke kamu hina saya nggak apa-apa. Tapi di depan orang banyak, itu supaya saya bisa jawabnya enak. Ya kan? Diomongin muka pantat, misalnya cara jawabnya gimana coba saudara. Kalau lagi di YouTube gini mah nggak apa-apa saudara. Ya kan kita nggak depan-depanan. Sekarang kan lagi depan-depan orang 6 itu semua ada muka pantat kamu. Terus depan-depan saya jawabnya gimana saudara? Jawabnya kan pakai bangku sempalong loh saudara, paling gampang kan. Supaya kita jangan bingung. Tapi kalau itu salah ternyata, ya, saya diajarin saudara ya, bagaimana cara supaya kalau kita lagi direndahkan, ngerendah sekalian, ya. Kalau kita lagi rendah sama muka pantat, ya bagaimana memang dari sononya begini, udah bagus hidup, itu saudara ya. Urai kaya kebo, ya gimana daripada kayak monyet lah, biarlah udah bagus lah. Kemarin ada yang bilangin saya kayak hantu malah, gitu saudara. Ya kan? Anda belajar ngomong begitu coba deh. Supaya hidup ini jadi bercanda, hidup itu jadi buat kamu digasak. Wah dulu saya ya, aduh sampai orang saya digasak sampai orang tak lempar pakai barbel itu, saudara, pakai besi itu ya, barbel lempar angkat besi itu loh saudara. Nah, salah saudara, jauh rezeki kamu kalau begitu caranya. Kalau ada orang gasakin kamu, kalau ada orang rendahin keremehin kamu rendah sekalian saudara. Orang yang lihat sekelilingnya itu pertama nggak ngerti, tapi lama-lama orang itu respect sama kamu. Gila kamu sabar sekali ya, adem ya kamu ya. Dia nggak tahu saya ini orangnya temperamen sekali saudara. Aduh dia tahu saya dulu tak tembak kepalanya. Beneran. Tapi saya kan nggak urusan, saya nggak mau yang itu, saya mau yang ini. Saya mau diberkati, saya mau menjarah di alam roh itu, saudara. Gimana caranya kamu menjarah? Kamu kudu nurut sama Tuhan. Respon kerendahan hati itu sangat penting sekali. Masalahnya kita yang selalu salah adalah kita tidak rendah hati, loh, saudara. Ya, Anda memberi makan 5.000 orang, ya, kalau nggak rendah hati nggak bisa itu, saudara. Ya, kalau tidak ada kerendahan hati nggak bisa. Orang Yahudi ini sangat pelit, saudara ya. Beberapa penafsir, ya penafsir liberal termasuk saya setuju ya. Dari mana 5.000 itu? Oh, rotinya bisa tumbuh sendiri, Pak. Ya bisa, saudara. Tapi saya lebih percaya bahwa ada satu orang, anak ini datang,
Lalu semua orang itu tersentuh oleh karena kerendahan hatinya. Siapa? Tuhan Yesus. Hati anak kecil ini ya datang Yesus dengan rendah hati. Dia siap untuk ditolak. Dia siap untuk ditolak ketika dia, oke, kita mau membagi. Siapa mau berbagi bersama dengan saya? Ya, ini ada anak datang mau berbagi. Saya mau berbagi ini. Om, saya mau berbagi. Om, anak kecil ini datang ya bawa dua ikan, apa namanya, 5 ekor, 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Saya mau om, saya mau bagi om. Semua orang saya yakin ketawa semua itu saudara. Kita mau kasih makan 5.000 orang, ya. Lalu ada anak kecil. Oke, siapa yang mau berbagi? Cuman ada anak kecil satu. Om, saya mau om. Itu Tuhan Yesus diketawain habis-habisan itu saudara. Jangankan Tuhan Yesus mau ngasih makan 5.000 orang hanya dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Kita ini mau kasih makan orang, kita mau beli kapal, mau beli ini, mau beli itu, mau beli ambulan, masih dibilang nguing-nguing, masih dihina-hina, saudara. Apalagi Tuhan Yesus. Coba berapa banyak orang yang menghina kita, proyek-proyeknya kita. Ya, dari kita dulu cuma ngasih makan sehari cuma 300 orang, 500 orang ya. Sekarang kita punya ambulan, kita punya program beasiswa nih, ada Ibu Yoel ini, koordinatornya. Ya kan? Kita punya program macam-macam, saudara ya. Bisa berkembang ya kemana-mana. Dihina tiap hari kita ya. Waduh, dihina tiap hari ya, dijadikan ketawaan sama orang Kristen dan orang Islam. Ya kan? Kita mau mengibarkan bendera Israel. Coba dulu itu ya. Pada menghina-hina kan. Nah, itu saudara ya. Kita mau bikin semua dihina-hina. Apalagi Tuhan Yesus, saudara. Yuk kita kasih makan 5.000 orang. Yang datang anak kecil, tiki-tiki. Om, saya bawa 5 roti sama 2 ekor ikan. Semua orang ketawa semua, saudara. Semua orang ketawa semua. Jangan mau ketawa, itu proyek mustahil, saudara. Kamu belum kenal orang Yahudi, saudara. Saya ketemu orang Yahudi. Kamu belum kenal orang Yahudi. Pelitnya minta ampun. Tapi Yesus tahu, ya. Yesus tahu. Oke, terima ya. Oke. Nah, akhirnya semua orang itu terketuk hatinya dari proyek yang mustahil. Kalau kamu belajar rendah hati, kamu belajar ya, mau dihina, mau diapa. Biasanya kan orang nggak mau maju kan nggak bisa, gara-gara takut malu, takut gagal, takut dihina kan, harga dirimu kan. Tapi kalau kamu bisa mengatasi ya harga dirimu, kalau gagal gimana, malu pada diketawain. Saya nih, kamu ke Eropa nih ya, dimarahi bisa-bisa sama tante saya ya. Sombong, wah, ngomong ya, saya mau ke Eropa dulu ya. Jadi anak saya ditanyain, Waisi mau sekolah di mana? Mau sekolah di Jerman, ya, mau sekolah di Jerman. Hah? Dia bilang, papamu mana? Telepon saya dimaki-maki sama tante saya ya. Dia nggak ngerti yang saya pikirkan. Saya jalan, saya mantap, saudara. Ya, hari ini saya 2 sekolah di Eropa, Waisi sudah mau master. Sudah ambil master, sudah di Eropa. Anak saya di Eropa semua sekolahnya. Kita jalan gak kurang makan, gak minta-minta. Gak pernah saya whatsappan sama Bu Neliana, tolong kirimin uang, tolong buat beli sembako ini saya ini buat beli pasta gigi. Gak pernah, saudara, amit-amit, saudara, minta. Gak pernah. Ya. Tetapi ketika kita meresponi apa yang Tuhan, kamu nggak bisa maju kalau kamu ada kesombongan, saudara. Takut, harga diri, gagal. Makanya juga, ini tips kedua. Makanya saya keluar dari lingkungan saya. Ya, biasanya karena kamu dalam lingkungan kamu, maka kamu dikatain, dicecar, dicaci maki, sehingga kamu takut. Nah, kalau saya udah biasa keluar ya, udah biasa tampil beda. Kalau gagal gimana? Gagalnya nyoba lagi. Ya kan? Karena kan kalau gagal bagaimana? Malu dong. Enggak, kenapa malu? Karena kamu sombong. Ya, itu ya, saudara ya. Coba taat sama Tuhan, belajar mengampuni, mengasihi, memberkati, rendah hati, hidup sederhana. Ya, kalau kamu belajar hidup sederhana, membiasakan hidup sederhana, ya walaupun kamu punya lebih, tapi hidup sederhana dan kamu bukan pelit ya, hidup sederhana, maka kamu akan terbiasa dengan kerendahan hati, saudara. Nah, makanya ya berkat itu selalu datang.
ya. Dan kalau kamu melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, kamu akan menjarah jasmani dan roh. Pertama rohani dulu, kamu ada kemenangan-kemenangan. Lalu yang rohani itu membuat aura di dalam hidupmu. Apa cakra lah, aura lah, ambience lah, apalah, membuat suatu. Dan akhirnya kamu tiba-tiba mantap hidupnya. Kayak saya mantap. Ya, terus kita kalau ada sesuatu, kita cuma tinggal avara kedavar, terjadilah sesuai remamu. Karena udah mantap hidup kita diisi dengan apa, saudara? Kita sudah menjarah, hidup kita menjarah di alam roh. Ya, Tuhan Yesus memberkati.